artis yang sepertinya karena di latar belakang sebelumnya ada hiburan, ada gitar. Nah, yang kedua tentang gitar. Saya kena saking penasarannya, jadi paham bahasa penasaran. Saking tak puas hati, saking tidak puas hati tentang gitar, saya buka kembali kitab fikih. Saya sudah tahu sudah daripada dahulu. Kalau dikatakan Profesor Dr. Qardawi, dan itu juga guru kami, dan banyak di kalangan ulama-ulama modern yang mengatakan alat-alat musik itu halal dan boleh digunakan. Kita sekarang jangan sampai fatwa ulama lebih elok atau lebih bertanggung jawab tuh dengan seumpama pramugari dengan pramugara untuk keselamatan penumpang. Saya adalah si Lidiawati, ketua pramugari Anda. Ke penerbangan untuk menuju Jakarta akan memakan waktu 2 jam 45 menit. Silakan betulkan meja Anda dan pasang tali kereta Anda, matikan handphone Anda. Itu tali panjang lebar, kan senang kita. Kalau nyendar bazar itu senang. Dia suruh betulkan kursi Anda, kata dia. Meja kalau kita biarkan pun pada masa naik dan turun selama saja. Bagaimana pramugari juga memperhatikan untuk keselamatan penumpang, tapi ulama mengeluarkan fatwa secara sembarangan. Salafun saleh mengharamkan alat-alat musik yang Nabi kita sebut al-ma'azif. Saya buka satu persatu. Dengan gitarnya ada yang namanya tablon, tabel. Macam mana bentuknya? Tabel atau ditambur, bentuknya katanya kecil di tengah, besar di samping-nyamping dan tutup. Kalau bahasa kami sebut dengan babon. Itu jenis-jenis yang diharapkan ulama kita dulu katakan itu adalah alatul malai. Yang namanya ud artinya gitar, rabah-rabah. Ada lagi satu ungkapan kata-kata di dalam kitab Tuhfah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Di situ ada satu alat, kalau tidak salah tambur atau apa namanya. Jadi dikatakan itu adalah satu jenis alat yang serbaguna dan mengumpulkan bermacam-macam bunyi, sama dengan keyboard kita sekarang. Pemain keyboard tak payah, pemain gitar tidak perlu, drum tidak perlu, seloleng tidak perlu, semuanya tidak perlu, cukup satu keyboard saja dimain. Dia yang menyanyi, dia yang main. Masya Allah, seakan-akan seperti ada 30 orang di situ. Padahal dia seorang saja. Tuh di hotel-hotel kadang-kadang hibur orang makan. Yang makan pun tak banyak mana. Kadang-kadang orang makan di hotel, di lobi-lobi hotel makan 2-3 batang saja, dia main sendiri. Main dengan keyboard sambil menyanyi. Hitam manis pada jemu. Ya, kalau tak manis mana mungkin. Kita akan jemu orang memandangnya. Dia kuliah itu yang dinyanyikan seorang saja. Dulu bahasa kampungan di Kalimantan namanya orkes. Orkes disebut orkes. Itu pemain piano, pemain gitar, pemain gambus, yang apa tuh, biola apa namanya tuh, yang itu seroreng, belasan orang. Sekarang satu orang sudah boleh jadi kumpulan musik. Mana kumpulannya? Dengan keyboard sendirian tadi itu. Rupa-rupanya keyboard itu sudah ada sebutannya di dalam kitab-kitab lama. Nabi kita bersabda akan tiba nanti saatnya dengan umatku mereka menghalalkan al-harira wal hira. Hira artinya pelacuran, harir artinya kain sutra, wal ma'azif. Ma'azif artinya alat-alat musik. Bagaimanapun satu fatwa yang barangkali tidak terlintas oleh yang memfatwakan gitar itu boleh-boleh saja. Di situ dikatakan at-tashabbuhu bil fasaqah li annahu syiarul fasaqah, sebab gitar, keyboard, drum dan yang sejenisnya itu adalah syiar orang-orang fasik. Coba dangdut tadi dengan raja dangdut Roma Irama yang disukai si Mus Mulyadi, sopan-sopan itu penyanyi-penyanyi lama. Begitu juga dengan Mesir, Laila Murad, Umi Kalsum atau siapa-siapa. Tapi dia nama-nama tadi itu. Allahu Akbar. Di sini tak tahu nama-nama sini. Mawi, Amuk. Amuk ada. Mereka ada tuh lagi. Pernah dengar tak kumpulan Amuk? Memang ngamuk-ngamuk mereka pada kafir. Diangkat-angkat tuh. Mek bawa ke sana kemari melompat-lompat. Masya Allah, tabarakallah. Apa dengan artis-artis
atau juga dengan seniman-seniman yang didatangkan daripada negeri jiran kan, kita daripada Indonesia, Kristianti, India atau siapa semuanya itu syiar mereka. Atau yang luar negara, tuh siapa yang tidak pernah mendengar dengan Madonna, siapa yang tidak pernah mendengar dengan Mekah, pada tumennya seperti apa. Jadi dikatakan itu adalah syiar fasakah, syiarnya orang-orang fasik yang kumpulannya minuman keras, perempuan, musik. Jadi disandangkan oleh Imam Ibnu Hajar, ini fatwa ulama yang tidak berkepentingan dan juga bertujuan untuk menyelamatkan pemuda-pemudi dan umat semuanya. Wa tasyabbuhu bihim haramun. Tasyabuh menyerupai kumpulan-kumpulan tadi itu hukumnya haram. Itu yang saya fatwakan. Sementara kalau fatwa kita katakan ada yang membolehkan, jangankan dengan seumpama gitar, seumpama yang lebih parah daripada gitar pun ada yang menghalalkan. Dulu katanya ibu tunggal kalau pada saat ada duit boleh jadi pelacur. Itu lebih parah daripada gitar kan gitu. Takkan sudah menjual kemaluan, menjual kehormatannya gara-gara kena tamakan. 3 benda yang dalam kondisi seperti apapun kita tidak boleh terbabit, membunuh, meliwat, berzina. Seperti itu. Jadi bagaimana? Tadi sekedar perbandingan saja. Kita sebagai ulama, apalagi kalau sampai ada yang memberikan jolokan kepada kita sebagai ustadz, lebih-lebih lagi kalau mendapatkan gelar sebagai tuan syekh, tuan guru, maulana, al-alim, al-alama, sahibu sabah, sahibu al-fadilah, gelaran-gelaran seumpamanya. Paling tidak dengan kita mengambil sikap seperti pramugari-pramugara. Jadi sekejap lagi kita akan mendarat di bandar atau di airport internasional KLIA. Maka betulkan, kenakan, pasangkan tali kreda Anda, itulah tali sabuk pengaman Anda atau tali kreda tali kreda, betul, atau pasangkan tali sabuk pengaman kamu dan betulkan meja, kembalikan meja pada tempatnya dan betulkan kursi. Kita lagi sedang tidurnya nyanyi-nyanyi, kita tak dengar bariton. Datang pramugari dia betulkan juga kursi kita sampai terangkat. Kasarnya, bukan kasar, demi untuk keselamatan penumpang. Yang saya maksud jangan salah informasi, jangan masuk Facebook, tapi salah komen. Jangan sampai pramugara lebih memikirkan keselamatan penumpang berbanding dengan yang bergelar ustadz atau ulama memfatwakan benda-benda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pasti. Kesalahan dalam memfatwakan yang betul berbahaya, seperti juga sebaliknya. Tapi kalau saya dengan kita salah dalam menginformasikan yang hak, salah informasi yang hak itu tidak akan berubah. Tapi kalau pada saat yang salah, yang betul kita salahkan, kemudian yang salah kita betulkan, itu memang problem betul. Satu ungkapan bahasa dikatakan salah dalam memaafkan itu lebih ringan daripada salah dalam bertindak. Kalau kita ambilkan fatwa yang agak lebih berat dan bertanggung jawab, umat ini akan selamat berbanding dengan fatwa yang remah-remah tadi itu yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan kepada umat. Kenapa? Kalau ditanya apa dalilnya, Dr. Qadai mengatakan hadis itu dhaif. Oke, kalian ada hadis dhaif tentang pembolehan, tentang membolehkan alat-alat musik dengan fatwa dan itu tersebar di Indonesia dan juga tersebar di Malaysia. Sehingga kalau dahulu kumpulan-kumpulan nasyid hanya menggunakan kompang saja, sekarang mereka sudah berani dengan keyboardnya, dengan drumnya dan juga dengan gitarnya. Kenapa? Karena ada laluan fatwa daripada ulama. Saya katakan itu fatwa yang tidak bertanggung jawab demi untuk masa depan kita. Dikatakan oleh Imam Hasan Basri, alladzi khawwafaka, seseorang yang merisau-risaukan dan yang menakut-nakutin kita itu lebih baik daripada seseorang yang mengaman-amankan kita sehingga membuat kita jadi ketakutan. Seseorang yang bahasa sana, seseorang yang menakut-nakutin kita sehingga kita jadi aman, itu lebih mendingan, lebih elok, lebih bagus daripada seseorang yang mengaman-amankan kita akhirnya dengan kita jadi ketakutan. Syekh, jangan coba tak pakai tali kreda, tak pakai sabuk pengaman.
takut kalau kena saman. Saya pastikan dulu lesen itu masih hidup tak? Sebab lesen saya itu sejak daripada tahun 2000. Lesen itu sejak daripada tahun 2000. Jangan-jangan nanti di stop, dicegat ada roblok di mana ditengok oleh polis, ternyata dengan lesen saya itu sudah mati sejak pada tahun 2000. Pastikan dulu Ji, tengok Ji, di tahun berapa nih? Masya tabarakallah. Oh, Masya Allah tabarakallah, masih berumur lagi. Habisnya tahun 2017 sudah mati kan? 2017 4 tahun lagi. Jadi orang yang menakut-nakutkan, jangan tak buat lesen, jangan tak buat paspor, jangan ceramah kalau tak ada permit. Orang yang mengingat-ingatkan kita macam itu sehingga kita jadi aman karena kita siap siaga bawa lesen. Ya ada tauliah dari Jakim. Saya tahu ceramah di Malaysia soalnya ada Jakim. Jangan kira tak ada tauliah nanti ada yang repot polis lagi. Mana tauliah? Saya Jakim. Kedah saya ada tauliah, Kelantan saya ada tauliah, Negeri Sembilan juga ada tauliah. Orang yang menakut-nakuti kita semacam itu bukan menakut-nakuti kita, mewaspadai, mengingat-ingatkan dan menasihati kita semacam itu sehingga kita jadi aman, lebih elok daripada orang yang katakan saya mana ada saya aman-aman saja. Bawa malam insya Allah aman 130 ke 200 mana ada polis trafik, polis pun nanti dok juga di waktu malam. Tapi ada paspor, tapi ada permit, aman saja. Sekarang tidak seperti zaman dahulu. Dulu kalau ceramah di masjid-masjid ada permit kena tangkap. Sekarang aman dah. Itu yang mengaman-amankan kita sampai kita jadi ketakutan. Datang polis atau datang jais, datang maiz, datang jawi, permit mana? Menggigil jadi ketakutan. Elokan yang mana? Elokan yang awal tadi itu. Dia mengingat-ingatkan kita. Baca tuh dengan pramugari. Saya di antara dari para orang yang jarang-jarang mau diatur oleh pramugari. Karena pramugari matikan handphone. Saya tak pernah matikan handphone dalam pesawat sih. Tapi tak jadi apa-apa pun lah, sudah aman. Memang salah tuh, jangan diikuti, itu memang salah. Orang suruh matikan. Tapi saya tak matikan, tak akan coba. Ini pesawat apakah nanti akan meledak, gugurkah atau meletupkah atau seperti apa? Aman saja. Tapi tetap saja penumpang kalau ketahuan tidak matikan handset, disuruhkan untuk mematikannya. Kalau meja tidak dibetulkan, dia betulkan. Kalau dengan kursi masih tersedia begitu, akan dia betulkan, akan dia luruskan. Itu mereka. Nah, kita lebih berhati-hati lagi untuk membawa umat ini supaya nanti dengan mereka aman dan selamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang 3 tentang Syekh Muhammad Ali Sabuni, kemudian cerita tentang Facebook, kemudian yang ketiga tentang music atau dengan gitar. Jadi tetap saya menasihatkan, sampaikan kepada pihak yang berkenaan, sebab Ustaz Ashar Idrus mengeluarkan pernyataan di dalam majalah bahwasanya gitar itu boleh saja sewaktu-waktu. Kalau memang haram, tidak ada isah sewaktu-waktu, tetap tidak boleh. Pada saat kita katakan alat-alat musik yang Nabi kita haramkan itu pun kita katakan haram, ramai orang yang guna. Gimana kalau kita katakan boleh-boleh saja? Pada itu dikatakan suhbah yang itu wajib pun ramai yang tidak mengerjakannya. Bagaimana kalau terdapat boleh-boleh saja kalau kajian tak payah sembahyang. Gitu. Semua orang tak ada yang sembahyang. Kita dapat longgar semacam itu. Jadi hendaklah kita berhati-hati dan berwaspada, khasnya dalam masalah hukum halal dan haram. Wabillahi taufiq. Udah 9 sesuku dah. Kita jadi sampai pukul 9-nya. Silakan yang ada pertanyaan, komen, tanya atau juga usul